Ini ada pertanyaan dari Mas Jaka Primananda yang bertanya tentang tersinggung. Jadi bagaimana intinya, bagaimana mensikapi ketersinggungan karena dikatai oleh orang lain, bodoh kok dipiara. Nah, maka berarti ada event, ada peristiwa, seseorang mengucapkan kata bodoh kok dipiara. Kemudian masuk melalui panca indera, khususnya pendengaran dan juga penglihatan, ditampilkan di layar pikiran Mas Jaka, kemudian ada representasinya, gambarnya, suaranya, dan kemudian dari referensi Mas Jaka di masa lalu, maka peristiwa ini dikatakan sebagai dikatai, dinamakan sebagai dikatai, dilabel sebagai dikatai. Dan kemudian yang didengar adalah bodoh kok dipiara. Dikatai. Nah, bagaimana respons Mas Jaka atau kita semua terhadap realitas, terhadap peristiwa itu bukan didasarkan oleh peristiwanya, tetapi oleh peta pikiran, makna, persepsi tentang peristiwa ini. Jadi bukan karena peristiwanya, tapi karena peta persepsinya, yang di dalamnya ada gambar, suara, dan makna-makna yang bentuknya kata-kata. Nah, makna selalu tergantung pada konteksnya. Maka yang perlu dicek dulu, di clarity adalah apa konteksnya. Konteksnya ini siapa yang bicara. Yang bicara ini orang yang dekat kita atau tidak. Yang penting bagi kita atau tidak. Kemudian yang dikatakan tadi, bodoh kok dipiara, sebagai respons dari peristiwa sebelumnya apa? Apa peristiwa drama sebelumnya sehingga muncul babak di mana orang ini mengatakan bodoh kok dipiara? Dan itu terjadi kapan dan di mana? Bagaimana persisnya kemudian kata bodoh ini, kata kok bodoh kok dipiara itu diberi makna sebagai dikatai dan itu menimbulkan ketersinggungan. Nah, tersinggung bukan berasal dari kata bodoh kok dipiara, tetapi arti, makna yang diberikan kepada kata tersebut yang menyebabkan tersinggung. Sekarang kita cek. Kata dikatai ini menimbulkan state atau perasaan yang tidak nyaman dan ini berguna atau tidak. Kalau tidak berguna, mau dikasih nama apa? Seandainya kata dikatai itu tidak ada, mau diberi nama apa? Peristiwa seseorang mengatakan bodoh kok dipiara. Apakah mau dinamakan sebagai orang itu sedang menyampaikan pemikirannya? Lebih netral? Kalau lebih netral, mau dipakai, silahkan dipakai penamaan orang itu sedang menyampaikan pemikirannya. Nah, kemudian kata-kata bodoh kok dipiara. Bodoh. Apa itu bodoh? Tergantung konteksnya. Mari kita rekreasi dengan kata bodoh. Bodoh itu dapat berarti ketidaktahuan, kekurang komplitan pengetahuan, ada blank spot, ada blind spot
yang kita tidak lihat, sehingga kita tidak mengetahui secara utuh. Bodoh artinya posisi berdiri saja. Ketika sesuatu yang kita tidak tahu itu kemudian kita tahu, maka kita sudah tidak bodoh lagi kan? Apalagi kata bodoh? Kata bodoh dipakai juga untuk menghina, mengumpat, mencemooh. Artinya, kata ini digunakan oleh seseorang yang punya intensi tertentu, maksud tertentu. Nah, intensi atau niat itu selalu ada niat baiknya, entah membuat dirinya merasa nyaman setelah mengeluarkan kata bodoh itu, emosinya terurai, atau aspirasi pemikiran dalam dirinya yang ingin menggambarkan bagaimana cara kita berpikir, berpengetahuan, berucap, dan bertindak itu belum sesuai dengan standar dan kriteria orang ini, maka karena masih di bawah standarnya orang ini, harapannya orang ini, maka dia ingin menggambarkan kedudukan atau menggambarkan Anda itu dia hanya mampu dengan sebuah linguistik simbol kata-kata bodoh. Jadi ini tentang kompetensi orang ini dalam menyampaikan isi pemikirannya kepada Anda. Nah, dengan demikian, kalau bodoh itu adalah kondisi incomplete knowledge, tidak tahu seutuhnya, atau bahkan tidak tahu sama sekali, dan bodoh itu adalah dikaitkan dengan standar seseorang, harapan seseorang, maka sebetulnya kalau kata bodoh ini tidak ada di dunia, mau dinamakan apa peristiwa? Anda belum tahu atau mendemonstrasikan pengetahuan kepada seseorang yang dia punya kriteria standar sendiri, sehingga dia mengatakan bodoh, dan itu tentang kompetensi komunikasi dia kepada kita. Kemudian kalau mengambil makna bahwa bodoh itu adalah kita belum tahu, ada wilayah unknown, karena manusia itu pikirannya, panca inderanya, logikanya selalu berbatas, sehingga pasti ada yang dia tidak ketahui. Sebuah benda, Anda hanya bisa melihat sisi ini, saya hanya bisa melihat sisi ini. Artinya, apa yang saya lihat tidak Anda lihat, apa yang Anda lihat tidak saya lihat, kecuali saya melihat di kamera kan. Nah, artinya bagian yang tidak saya ketahui, ya saya bodoh di sana. Saya bodoh untuk menjelaskan reaksi kimia tertentu, karena memang saya tidak ahli dalam hal kimia. Nilainya 6 dulu waktu di rapot. Kemudian Anda menyetujui, memaklumi, menyadari bahwa memang saya bodoh. Artinya apa? Saya mendapatkan informasi, ada harapan pengetahuan dari orang itu yang perlu saya dapatkan, saya belajar. Dan ini manfaatnya apa? Membuat saya jadi tahu apa yang perlu saya pelajari, dan kalau itu penting saya pelajari, dan kalau sudah saya belajar, saya kemudian tahu, saya mampu, maka kompetensi saya, kapasitas saya kemudian bertumbuh, meningkat. Dan ini kan bermanfaat untuk diri saya sendiri ya. Kalau kata bodoh ini Anda yakini atau kita yakini sebagai satu umpatan kepada diri kita, dan kemudian umpatan itu pasti punya maksud, entah kita perasaan terjatuh, terhina, sesuai
harapan orang yang mengumpat kita, dan terserah kita apakah kita mau ikuti permainannya, ikuti frame dia, menjadi korban dari frame dia, atau kita punya set the frame sendiri, membuat bingkai berpikir sendiri, memberi nama sendiri ini tentang apa. Sehingga tujuan dia untuk menghina kita tidak tercapai. Semakin bete lah dia. Di sini pun Anda perlu menyiapkan self-esteem, keberhargaan diri yang unconditional, bahwa keberhargaan diri saya itu tidak tergantung dari pendapat orang lain. Dan saya punya kedaulatan, kuasa terhadap apa-apa yang masuk ke dalam pikiran saya dan saya setujui sebagai satu keyakinan. Namanya zona kendali, power zone. Itu belajar lebih dalamnya di Assessing Personal Genius. Kalau orang itu juga tidak penting-penting amat, maka cukup melihat bahwa apa yang dia katakan itu sebagai suatu bungkus dan kita cukup mencari tahu isinya. Abaikan bungkusnya, ambil isinya, manfaatkan isinya. Tetapi kalau Anda mau iseng, kemudian dengan sadar Anda ingin memberi feedback kepada orang itu karena sikap, perkataan, perbuatannya tidak proper, tidak pantas, tidak etis, dan karenanya Anda ingin memberi feedback kepada orang itu, ya sudah, kalau Anda punya sumber dayanya, Anda punya powernya, pisuh balik aja. Dan yang penting, lakukan itu sebagai pelaku yang siap bertanggung jawab terhadap risiko dan konsekuensinya.